Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 27 Januari 2021. Jadilah hati tanah yang subur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 18 dan Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak kita pungkirin bahwa kebanyakan orang Kristen mendengarkan firman Tuhan hanya sambil lalu atau sekedar hafal dengan ayat-ayat di Alkitab. Tetapi mereka tak pernah menanamkan firman itu di dalam hatinya, saudara-saudara. Dampaknya pun jelas. Benih itu tak dapat bertumbuh dengan baik, apalagi menghasilkan buah. Padahal setiap pohon dikenal pada buahnya. Lukas 6 ayat 44a. Nah, kalau seperti ini saudara-saudara adanya, bagaimana kita dapat teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala kita. Kalau kita mendengarkan firman hanya sekedar lewat saja, maka kehidupan rohani kita akan tetap saja kering alias gersang, saudara-saudara. Tak ada dampaknya. Akhirnya apa, saudara? Orang lain hanya melihat buah-buah masam yang menjadi hasil tuaiannya yang ada di dalam diri kita. Injil hari ini, saudara-saudara, Yesus sangat jelas memberikan penjelasan ada 4 tipe manusia yang menanggapi firman Allah. Dari keempat itu, kita termasuk yang mana? Bagaimana keadaan tanah hati diri kita, saudara? Keras, berbatu-batu, penuh dengan semak duri, atau subur? Ini semua, saudara-saudara, berbicara tentang respon atau sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Jika selama ini kita merasa sudah banyak membaca, mendengar, dan mengerti ayat-ayat di Alkitab, saudara, atau bahkan sudah hafal di luar kepala, tetapi kita tetap saja belum mengalami kuasa firman Tuhan di dalam hidup ini, bukan berarti Alkitab adalah firman yang tidak berkuasa, saudara-saudara. Ini yang harus kita koreksi, saudara. Yang harus dikoreksi adalah sikap hati kita terhadap firman itu sendiri. Kuasa firman Tuhan itu dahsyat, saudara-saudara. Seperti yang Daud katakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Mazmur 33 ayat 6. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Namun saudara-saudara, firman Tuhan tidak akan bekerja apabila firman itu tidak ditanam di hati yang baik. Melalui perenungan hari ini, saudara-saudara, mari kita mau koreksi hati kita, saudara. Kita termasuk tanah yang mana, saudara? Termasuk tipe yang mana, saudara-saudaraku yang terkasih? Apakah kita termasuk hati yang keras, berbatu-batu, penuh semak duri, atau yang subur, saudara-saudara? Hari ini kita mau mengoreksi hati kita termasuk yang mana? Kita mau menjadi tanah-tanah yang subur, di mana bukan saja mendengar, mengerti akan firman itu, namun saudara-saudara, kita mau mampu bertumbuh oleh pemberitaan itu. Kita dapat menjadi pelaku firman itu dan berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik
ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4 ayat 20. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Markus 4 ayat 9. Mari saudara-saudara, kita mau jadikan hati kita ini tanah yang subur. Yesus Tuhan, jadikanlah hati kami tanah yang subur, yang mampu mendengar, memahami, dan juga mampu melakukannya, agar kami dapat bertumbuh dan berbuah. Di dalam bimbingan dan pimpinan Roh-Mu, Roh Kudus, kami dimampukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.